saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu pada sesi tanya jawab ini, selain nanti juga akan dijawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui tulisan, kami berikan kesempatan pada termin pertama ini masing-masing sisi 3 pertanyaan ini maupun kanan. Satu orang satu pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan, dan pertanyaan yang menyangkut materi yang disampaikan. Ya, sebutkan nama dan dari mana asalnya, institusi mana. Mik tolong, panitia. Agak cepat waktunya terbatas. Agak cepat waktunya. Agak cepat karena waktu kita terbatas. Langsung pada poin pertanyaan. Nama saya Ali Rahmat dari Abdullah MUI. Yang ingin saya tanyakan tentang fitnah yang tunggal. Kita ketahui bersama bahwa azan awal Jumat itu fitnah. Kemudian salat tarawih 20 rakaat fitnah tunggal juga. Tapi berani narasumber mengucap bahwa pembawa pencetus pertama kali awal itu adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang memulai tahun berikut adalah Umar bin Khattab. Berani kan narasumber mengucap beliau ahli neraka. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Cukup di tempat. Penanya cukup di tempat biar panitia yang memberikan ini. Terima kasih. Langsung saya kata nama saya Kursi Ahmad. Kursi dari PTP. Yang pertama tentang batasan salafi. Apa yang disebut dengan salafus saleh? Dari periode berapa salafus saleh itu? Yang kedua, asal usul istilah ahli sunnah wal jamaah. Tentang yang ketiga tentang berpolitiknya ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana? Soalnya tadi disebutkan Syiah termasuk ahli bid'ah, Asy'ariyah ahli bid'ah. Siapa yang ahli sunnah itu sendiri? Terima kasih. Lalu itu satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini saya bisa hadir di tempat ini menanyakan. Sebetulnya banyak Ustaz yang bisa tanyakan. Singkat saja. Ya, nama saya Abdul Salam dari Polkar Jakarta Utara Detik. Ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Kalau diperbolehkan Satu saja, satu pertanyaan. Baiklah. Tadi saya ingat ucapan Ustaz yang menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kalimat istawa itu berarti kan istaula. Tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa dalam Ar-Rahman al-Istawa itu yang menyatakan bahwa istawa itu adalah istaula. Ini saya heran gitu, apa Ustaz yang menyebut dalam menerang kitab atau bagaimana? Karena saya temukan banyak ini, sedikitnya 3 tafsir. Pertama tafsir Jalalain yang dikatakan oleh Imam Jalalain Masyuti juz 3 halaman 22. Beliau menyatakan di sana ketika berbicara istawa adalah istawa dan istaula. 2 tafsir Al-Farid Rusdi halaman 112. Dan juga beliau menafsirkan kalimat istawa adalah dengan istaula. Ia juga dengan kalimat menguasai. Tafsir Ruhul Bayan juz 7 393 juga seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan tidak ada satu keterangan seperti apa seperti itu? Dan sebentar. Dan Ustaz tadi awal menyatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Saya sepakat dengan itu bahwa Allah itu tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Sehingga kalau pertanyaannya ketika Allah itu adalah bersemayam di atas punya tempat, maka Allah itu sama dengan makhluk. Dan ini adalah melawan dalil yang laisa kamitslihi syai'un. Ketika dalam perkataan kita mengatakan bahwa Allah itu punya tempat di mana di atas, sedangkan kita sepakat bahwa laisa kamitslihi syai'un seperti itu. Ya, cukup jelas pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Enggak, artinya biar 3-3 dulu. Enggak mungkin semua terjawab. Ya. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan kaidah yang ke-8 tentang kullu bid'atin dhalalah, yaitu yang ditanyakan tentang masalah azan Jum'ah dan juga salat tarawih.
adzan Jum'ah memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu kali. Kemudian di zaman Abu Bakar, Umar, ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda, umat sudah semakin banyak. Kemudian Utsman berijtihad untuk mengadakan adzan yang pertama di Zawra, di pasar. Kemudian setelah itu berjalan, yang pertama itu di pasar supaya apa? Untuk mengumpulkan orang. Dan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semua adzannya di masjid. Kalau dia mau ikut Utsman, di pasar adzan yang pertama. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa aku lebih suka dengan apa yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya bahwa yang pertama itu yang diadakan Rasulullah itu yang diikuti. Jadi ini yang kita pegang. Kalau adzan yang seperti yang sekarang diadakan dengan 2 kali adzan di masjid, nggak sesuai dengan sunnah. Kalau dia mengatakan mengikuti Utsman, dia sesuai dengan sunnahnya Utsman. Kalau mau juga di pasar diadakan. Dan sekarang udah alhamdulillah dengan adanya waktu dan dengan adanya loudspeaker udah cukup. Nggak perlu lagi dengan 2 kali adzan. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, tentang masalah salat tarawih. Salat tarawih di zaman Umar diadakan dengan 11, bukan dengan 23. Riwayat yang menyebutkan bahwa tarawih dengan 23 riwayat yang dhaif. Riwayatnya yang dhaif. Dan ada rawi-rawi yang lemah. Itu bisa dilihat dalam beberapa kitab yang membahas soal masalah itu. Cuma hanya saja di antara para imam tidak membatasi. Memang ada khilaf di antara ulama. Di antara para imam ya membolehkan tentang lebihnya daripada 11. Gitu. Tapi yang terbaik sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz sedang menjawab pertanyaan. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang salafi. Ini tentang salafi, istilah atau nisbat ini sudah ada sejak lama. Pertanyaan yang kedua. Artinya nisbat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, bahwa ulama-ulama terdahulu itu menisbatkan dirinya kepada salaf karena salaf ini adalah generasi yang pertama dari umat ini, yaitu para sahabat. Di dalam Sahih Bukhari itu sudah disebutkan oleh para tabi'in, kana salaf. Artinya salaf itu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud as-sahabah. Kemudian nisbat kepada salaf itu dikatakan salafi. Jadi sejak tabi'in sudah ada istilah itu. Dan Nabi juga mengatakan kepada anaknya Fatimah, ni'mas salafu ana laki, dalam riwayat Muslim, ni'mas salaf ana laki. Kemudian istilah Ahlussunnah wal Jamaah, istilah ini juga tadi sudah saya bawakan dalam makalah ini. Sudah sejak zaman sahabat. Ibnu Abbas, yaitu sahabiyun jalil yang didoakan oleh Nabi dengan memahami Al-Qur'an, mengetahui ta'wil Al-Qur'an. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Jadi istilah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Kalau untuk lebih luasnya tentang dua ini, untuk salafi, antum bisa baca buku saya Mulia dengan Mana Salaf, saya jelaskan tentang sejarahnya dan dalilnya. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan dalam kitab saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang kapan munculnya sejarah Ahlussunnah ini. Ada dalam buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang dua ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang berkaitan tentang istaula. Saya sudah jelaskan tadi bahwa mengartikan istiwa itu dengan istaula itu sesuatu yang hadis, yang baru, yang muhdats. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan bahwa itu asli istaula. Tidak ada. Dan kita dalam masalah kaidah asma wa sifat, ini masalah yang penting. Kewajiban kita dalam asma wa sifat, dalam tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam masalah tauhid al-asma wa sifat, kewajiban kita yang berkaitan